Ya, Kursel bab 3, ya. Application of derivative. Oke. Mencari nilai maksimum atau minimum. Ya. Seringkali dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita, ya, kita dihadapkan dengan persoalan untuk ya, mencari cara terbaik, ya, cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Ya. Sebagai contoh, ya, seorang petani ya, ingin memilih ya, campuran tanaman ya, sedemikian hingga ya, menghasilkan keuntungan terbesar. Seorang dokter berharap untuk memilih dosis yang terkecil suatu obat ya, yang untuk ya, merawat atau ya keinginannya menyembuhkan penyakit tertentu. Tentunya dokter itu inginnya small dosage ya, jadi jangan ya kalau pakai yang dosis besar ya pasti sembuh, tapi malah nanti dia kebal ya. Jadi aturannya dokter itu dimulai dengan dosis yang terkecil tapi sudah bisa ya mengatasi penyakit tersebut. Ya. Atau seorang produsen ya manufakturer itu yang membuat sesuatu di pabrik ya, ingin meminimalkan ya, biaya distribusinya ya, biaya distribusi produk yang tadi. Oke. Nah, persoalan yang dihadapi petani, persoalan yang dihadapi dokter, ataupun persoalan yang dihadapi pabrikan ini ya, adalah suatu persoalan yang kalau dirumuskan, ya, itu akan melibatkan peminimalan atau pemaksimalan fungsi ya, pada suatu interval tertentu. Sebagai contoh tadi yang petani ya, tentunya ada kekangannya yaitu luas lahan yang dimiliki. Ya, dengan luas lahan yang dimiliki, dia harus memilih berapa persen dia akan menanam jagung, berapa persen dia akan menanam kangkung misalkan, yang mana dari yang ditanam itu keuntungannya maksimal, karena harga jagung ya dengan dikurangi ongkos produksi dengan harga kangkung dikurangi ongkos produksi, lah itulah profit ya, itu yang dimaksimalkan. Nah, kalkulus ya, menyediakan powerful tool ya for solving the problem. Ya, jadi untuk mencari nilai maksimum atau minimal dari suatu fungsi, Anda bisa menggunakan kalkulus ya, yaitu derivatif. Jadi contohnya di sini saya punya kurva Y sama dengan Fx. Dalam suatu interval tertentu ya saya akan ya, mencari ya, nilai maksimum atau nilai minimum. Ini saya bisa menggunakan kalkulus ya. Oke. Itu motivasi di sub pokok bahasan yang pertama yang menjadi. Oke, saya kembali ke QR code. Ya. Oke, habis. Saya tutup. Jadi Muhammad Aji Pratama Wiarputra sudah hadir. Kadisa memang 0. Yang Faiz tadi nomor anunya berapa ya, Faiz? NIM belakangnya. Sepertinya sudah Pak itu Pak. Sudah Faiz anu ya, sudah masuk ya, sudah. Iya, sudah masuk Pak. Oke, berarti yang belum masuk tinggal tadi 2 orang yang. Oke.
Muhammad Aji Pratama Wiar Putra sudah hadir? Oke, belum ada ya, berarti memang dia belum hadir untuk saat ini. Oke, saya kembali ke materi tadi. Ya, jadi kita ingin mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, nah kalkulus menyediakan itu. Oke. Definisi nilai maksimum atau nilai minimum adalah sebagai berikut. Ya. Diberikan S sebagai domain atas fungsi F, ya, yang mana di dalamnya ada titik C. Ya, jadi titik C itu di S. Ya. Jadi titik C itu ada di S. Kita katakan bahwa FC adalah nilai maksimum atas F pada S jika ya, FC itu lebih besar dari atau sama dengan Fx untuk semua X dalam S. Ya, jadi S itu tadi yang range ya, atau interval yang menjadi semesta pembicaraan, artinya yang terlibat. Sebaliknya, disebut nilai minimum jika dia adalah nilai terkecil ya. Jadi kalimatnya adalah ya FC disebut nilai minimum nilai minimum pada F atas F pada S. Ya. Jadi nilai minimum atas F pada S jika FC kurang dari sama dengan Fx untuk semua X ya, dalam S. Oke. FC ya, disebut nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrim itu bahasa Indonesianya nilai sepaling. Sepaling, ya, nilai ekstrim itu adalah nilai sepaling. Ya, atas F pada S jika ya, dia itu nilai minimum atau nilai maksimum. Jadi sepaling itu bisa paling besar, paling kecil. Ya, kita sebut dengan nilai ekstrim. Kemudian the function we want to maximize or minimize is the objective function. Jadi fungsi yang ingin kita maksimalkan atau minimalkan ya, disebut fungsi objektif atau aja juga yang menyebut dengan cost function, ya, fungsi biaya. Jadi ada dua sebutan atau ada di beberapa buku yang berkaitan dengan persoalan ini ada yang menulis sebagai cost function. Oke. Kemudian ada teorema A, ya, max-min eksistensi theorem, jadi teorema keberadaan nilai max dan nilai minimum. Jika F adalah continuous pada suatu interval tertutup A, B, maka ya, F ya, memiliki keduanya, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum. Ya. Untuk yang close, ya, close interval, artinya ujungnya itu ikut menjadi anggota. Di contoh di sini ada kurva Y sama dengan Fx sama dengan 1/x. Ya. Anda perhatikan, untuk interval 0 sampai infinite, yang mana 0 itu tidak ikut, jadi ini adalah open interval ya. Infinite-nya juga tidak ikut, ya. Ini pakai kurung biasa itu tidak ikut, artinya open interval, maka tidak ada nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, karena ujungnya itu tidak menjadi batas, ya, sehingga dalam interval ini ya seolah-olah tidak berujung. Kemudian kalau Anda memperhatikannya di interval 1 sampai 3, 1 sampai 3 yang mana 1 ikut, 3 juga ikut, artinya ini close interval, ini ya, close interval. Maka maksimumnya adalah 1, paling tingginya 1, dan minimumnya adalah 1/3, 1/x. Nah, pada interval 1 sampai 3 tapi 1 tidak ikut menjadi anggota, ini kurungnya biasa ya, dan 3 menjadi anggota, maka kita nyebut dia itu tidak punya maksimum, ya, tapi dia punya minimum, yaitu 1/3.
Kenapa tidak punya maksimum? Karena batas kirinya, ini kalau Anda lihat 3 sebagai batas kanan, ini 3, batas kirinya itu Anda tidak tahu berapa ini, karena 1 bukan anggota. Ya. Jadi mendekati 1 dari arah 2 ini, jadi 1, sekian, ya, tapi kan 1,00001. Ya. Itu bukan, karena masih bisa juga mungkin 1, semakin mendekati 1 lagi. Nah, sehingga dia tidak punya nilai maksimum. Oke, itu teorema keberadaan. Jadi harus dalam close interval, artinya ujungnya itu menjadi anggota, maka baru ada nilai maksimum atau nilai. Nah, contohnya ini tadi ya, jadi ingat-ingat kalau ujungnya itu bukan anggota, dia tidak punya nilai maksimum atau minimum karena tidak ada batasnya. Oke. Nah, teorema B-nya tadi teorema A tentang keberadaan nilai maksimum atau nilai minimum, teori B-nya adalah tentang namanya titik kritis. Jika F ya, didefinisikan pada interval I ya, yang berisi titik C, jika Fc ya, adalah nilai ekstrim, maka C haruslah sebuah titik kritis, yaitu ya, bisa jadi C itu adalah endpoint of I, ya, artinya ujung dari interval I. Bisa jadi C itu adalah titik stasioner pada F. Titik stasioner adalah titik di mana F aksen C-nya sama dengan 0. Ya, jadi turunan fungsi di C itu sama dengan 0, maka C itu disebut dengan titik stasioner. Atau singular point. Ya, singular point adalah di mana F aksen C-nya itu tidak ada. Atau dia tidak memiliki turunan di F aksen C. Oke, jadi titik kritis itu ada 3, bisa ujung. Ujung itu artinya kanan kiri ya, ada 2. Kanan ini interval, berarti ada batas kiri, batas kanan, ya. Stationary point atau singular point. Oke. Apa itu nilai ekstrim? Ya. Sehingga berdasarkan gabungan teorema A dan teorema B, ya, maka kita dapat menyatakan dengan prosedur yang sangat sederhana untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum pada suatu musik kontinus. Pada suatu, lah ini hati-hati ya, close interval I ya, jadi harus close interval. Oke, langkah pertama, carilah titik kritis F pada I. Jadi tadi titik kritis ini 3 ini ya dicari. Ujung-ujungnya ditentukan. Kemudian titik stasioner ditentukan. Sudah. Kalau titik-titik kritisnya sudah didapatkan, maka Anda tinggal melanjutkan ya. Hitung F pada setiap titik kritis. Jadi Anda tidak perlu menghitung di semua anggota I. Ya. Hanya menghitung di poin-poin atau di titik-titik kritis. Kalau nilai di titik kritis itu terbesar, ya berarti dia sebagai nilai maksimum. Kalau dia itu terkecil, ya dia sebagai nilai minimum. Jadi hanya pada titik kritis. Lanjut ke memeriksa apakah suatu fungsi itu monoton atau dia cekung, ya, dan sebagainya. Diawali dengan ya, jika diberikan fungsi yang didefinisikan pada interval I, bisa open, close, atau bagian dari keduanya, ya, kita katakan bahwa ya, F adalah menaik ya, increasing atau bertambah, cuma increasing karena bentuknya itu ke kanan tambah besar, itu kan saya pakai kata menaik ya. Jadi F increasing pada interval I tadi
jika untuk setiap pasangan angka X1 dan X2 dalam I itu berlaku. Jika X1-nya kurang dari X2, maka Fx1-nya kurang dari Fx2. Jadi kalau Anda mengatakan X1 kurang dari X2, itu kan berarti kan X1 di sebelah kirinya X2. Atau X2 di sebelah kanannya X1. Fx1 kurang dari X2, jadi bentuknya menaik, ya, nanjak. Ya. Sebaliknya, F disebut menurun, ya, decreasing pada I jika untuk setiap pasangan angka X1 dan X2 pada I, yang mana X1 kurang dari X2, Fx1-nya lebih besar dari Fx2. Jadi dia menurun. Di sebelah kiri lebih tinggi daripada sebelah kanan, ya akan kita sebut menurun. Tapi kalau sebelah kirinya itu lebih rendah daripada sebelah kanan, kita sebut dengan menaik, ya, increase, decrease. Oke. Nah, F disebut benar-benar monoton, ya, pada I jika dia increasing on I or decreasing on I. Jadi kalau dia pada interval I itu increase terus, atau pada interval I itu dia decrease terus, kita sebut dia monoton. Oke. Nah, untuk memeriksa apakah dia monoton atau tidak, Anda bisa menggunakan turunan. Nah, ini aplikasi berikutnya. Jadi setelah Anda bisa menghitung nilai maksimum, nilai minimum. Nah, sekarang kita bisa memeriksa apakah dia monoton atau tidak menggunakan definisi turunan. Jika turunan X positif, ini ya, F aksen X lebih besar dari 0, Anda membacanya F aksen X positif atau turunan X positif. Untuk semua X di dalam I, jadi interior to I itu artinya anggota interval I, ya, interior. Maka, ya, F increasing on I. Ya, jadi F itu fungsi menaik pada I itu kalau F aksennya positif. Sementara jika F aksennya negatif, ya, F-nya itu decreasing. Ya. Contoh ini. Ya. Kalau Anda lihat ada fungsi seperti ini, kemudian Anda periksa F aksen X, ya, itu sebelah kiri, ya, ini yang saya tunjuk sebelah kiri itu dia itu positif semua, ya, turunannya. Ingat turunan itu adalah gradien dari garis singgung fungsi. Jadi dia positif besar, kemudian semakin lama semakin kecil, ya, positif kecil sampai ke 0. Setelah 0 dia berubah menjadi negatif kecil, negatif agak besar sampai negatif besar. Jadi yang sebelah kiri kita sebut dia dengan increase, ya, jadi naik. Yang sebelah kanan ini yang decrease, ya, turun. Jadi pada interval yang sini hanya sini saja dia monoton naik, ya. Kalau dia pada yang sebelah sini dia monoton turun. Tapi kalau Anda melihatnya dari interval dari sebelah sini sampai sebelah sini, ya dia tidak monoton, ya, karena ada kondisi naik kemudian kondisi turun. Jadi kalau Anda melihatnya ke semua interval ini, ya, dia tidak monoton. Tapi kalau Anda hanya melihat bagian ini saja, jadi dari sini sampai garis ini, ya, garis F aksennya sama dengan 0 ini, yang sebelah kirinya F aksen sama dengan 0, itu intervalnya monoton naik, ya, sebelah kanannya itu monoton turun. Oke. Nah, lanjut, ya. Selain kemonotonan tadi, kita juga bisa memeriksa apakah fungsi itu konkav up, mangkok terbuka, biasanya ada yang mengatakan begitu. Ada yang konkav down, ya, mangkok tertutup. Atau ada yang mengatakan ini cekung, ini cembung. Silakan Anda pakai istilah yang mana yang terbiasa bagi Anda, ya.
Jika F dapat diturunkan pada interval terbuka I, ya, kita katakan bahwa F konkav up, ini F konkav up pada I jika ya, F aksennya itu bertambah. Ya, pada F aksennya itu bertambah pada I. Jadi bukan F-nya yang increase ya, tapi yang di sini yang increasing itu F aksennya. Jadi mulai dari negatif besar, negatif kecil, sampai 0, kemudian positif kecil, positif besar. Nah, ini kan F aksennya increase. Beda dengan yang tadi ya, yang di sini, di definisi ini yang increase itu F-nya, ya, yang increase itu fungsinya. Nah, kalau yang konkav up itu, yang increase itu F aksennya. Ya, jadi kalau gradien dari turunannya itu bertambah, artinya dia mulai dari negatif besar, negatif kecil, kemudian 0, kemudian 1, 2, yang masih positif kecil dan positif besar, itu kan dia nilainya bertambah, berarti dia konkav up. Tapi kalau sebaliknya, ya, ini namanya konkav down. Artinya gradiennya itu dari yang positif besar, kemudian positif kecil 0, ya, negatif kecil, negatif besar. Artinya tambah semakin ke kanan semakin kecil ya nilai gradiennya. Oke, itu memeriksa apakah grafik itu mangkok terbuka atau mangkok tertutup, Anda dengan memeriksa F aksennya, apakah dia F aksennya itu increase atau decrease. Nah, Anda bisa menggunakan namanya turunan kedua. Jadi untuk concavity tadi kecekungan, Anda pakai turunan kedua. Jika turunan keduanya positif untuk semua X dalam I, maka F itu konkav up. Ya. Jika turunan keduanya itu negatif dalam X, maka F itu konkav down. Oke, ini yang konkav up dan konkav down. Oke. Bentar. Jadi ini tadi ya bahwa pertemuan kelima ya pokok bahasanya adalah application of derivative ya. Terapan turunan bagian pertama itu yang bab 3, kita siang ini adalah 3.1, 3.2 dan 3.3. Ya, nanti untuk yang pertemuan berikutnya yang mulai dari 3.4. Oke. Silakan siapa yang ingin menjawab yang konsep review ini nomor 1, 2, 3, 4. Silakan.
Bimo Sembodo. Ada Bimo Sembodo. Halo, Mas Bimo. Ya, Pak. Nah, silakan Anda baca pertanyaan pertama yang konsep review ini. Yang mana ya, Pak? Ini di tempat saya belum muncul itu, Pak. Di tempat saya belum muncul itu, Pak. Belum muncul? Belum, Pak. Saya pakai IndiHome, Pak, soalnya. Saya ulangi lagi. Sudah kelihatan, Mas Bimo? Belum kelihatan juga, Mas Bimo? Di saya sudah. Mas Bimo. Nah, gimana? Halo, Pak. Sudah kelihatan belum? Oh, sudah, Pak. Baru masuk, Pak. Nah, itu dibaca yang nomor 1. Function on a interval will always have both a maximum value and a minimum value on that interval. Nah, jawab itunya. Kan ada itu titik-titik function on titik-titik interval. Tadi di teorema Max-Min eksistensi Max-Min existence theorem. A continuous function on a closed interval will always. Bagus. Bagus. Terusnya betul. Bagus. Oh ya. Will always have but a maximum value and a minimum value on that interval. Good, thank you, Mas Bimo. Ya, sudah bisa. Nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa yang namanya? Nama saya Abdul Kafi Bagita, Pak. Oke, Mas Abdul, silakan. The term blank 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 value denotes either a maximum or a minimum value. The answer is extreme, Pak. Oke, good. The term extreme value, nilai sepaling tadi ya, adalah maksimum atau. Oke, Mas Abdul lanjut nomor 3 sekaligus. Silakan. Sekaligus, Pak. Silakan. A function can attain an extreme value only at a critical point. Critical points are of 3 types. Oke. Bentar, Pak, ya. Saya. Tidak apa-apa. Saya banyak mengingat. Nah, kalau sudah hafal syukur ya. Kalau sudah. Ada 3 critical point. Yaitu Ini, Pak. Ada endpoint, Pak, terus ada singular point sama stationary points, Pak. Oke, endpoint itu bahasa Indonesianya apa? Endpoint itu titik ujungnya, Pak. Ya, ujung. Ya, oke. Bagus. Ya, terakhir yang nomor 4, Mas Abdul sekalian. A stationary point for f is a number c such that blank blank blank. A singular point for f is a number c such that
Aduh, Yang bentar, blank. Pak. Ayo. Nah, Saya tadi nggak masih apa maksud soalnya. terusannya kalau Anda tadi membaca itu berarti di situ. Yang menjawab nomor 3 itu. Nomor 3 tadi. Kamu tadi membaca. Itu. Stationary point. Subject. Oh ini Pak. Itu efisiensi sama dengan 0. Oke. Terus Yang singular point of f is number c such that f aksensi doesn't exist. Doesn't exist. Oke, good. Ya, jadi itu pertanyaan apakah Anda tadi memperhatikan penjelasan saya atau tidak. Jadi kalau tadi Anda masih mencari terlalu lama, berarti Anda harus mengulang lagi ya proses pembelajarannya sampai di titik di mana Anda menjawab automatically ya. Jadi refleks ya, seperti Anda refleks menjawab itu berarti Anda sudah punya pengetahuan itu. Oke, terima kasih yang sudah. Nah, ini ada beberapa contoh lain ya. Oke, semuanya melihat ke soal nomor 27 ya, soal nomor 27. Ya, sudah. Ini saya besarkan. Oke, soal nomor 27. Identify the critical points and find the extreme value on the interval -1 to 5 ya, for each functions. Yang ini saja, yang A saja ya. Jadi untuk yang fungsi yang A saja, yang B tidak usah. Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus x plus 2. Silakan Anda hitung critical point-nya, berarti ada 3. Kalau ada ya, berarti paling tidak di sini ada end point ya, dan ada stationary point. Silakan. Ini mestinya tidak lama ya. Muhammad Nurul Furqon. Mas Muhammad Nurul Furqon. Halo. Mana ini Muhammad Nurul Furqon? Mikhail Kosasi. Nah, mana lagi nih? Kok Zaki lagi, ayo Mas Zaki. Temanmu 2 malah ngilang nih kamu. Ya, Furqon nggak ketemu, Kosasi nggak ada. Ayo Mas Zaki, dikerjakan yang nomor 27 langsung yang A saja. Sudah ketemu? Belum, Pak. Coba aja, dioret-oret langsung, dioret-oret, nggak usah ditampilkan di layar, dioret-oret aja. Bagaimana, Pak? Tadi ya, yang critical point itu isinya ada 3. Apa saja critical point tadi yang disampaikan Mas Abduh tadi?
Kritikal tadi pertama ada di endpoint di Nah. titik ujung. Sama. Untuk nomor 27 endpointnya mana? Endpoint berarti 5 ya Pak? 5. 5 dan min 1 dan 5. Nah, makanya saya sebut endpoint itu bukan titik akhir tapi ujung. Ujung itu kalau interval berarti ada ujung kiri, ujung kanan kan gitu. Nah, min 1 dan 5. Nah, terus yang berikutnya. Kemudian ada titik stasioner. Betul. Itu ketika f aksennya turunannya sama dengan 0. Nah, di situ f aksennya sama dengan Situ f aksennya sama dengan 3x kuadrat kurang 12x tambah 1. Nah, itu Berarti disubstitusikan. Nah, setelah disubstitusikan min 1 dapatnya min 8. Bukan disubstitusikan ke min 1 loh. Ayo, yang nomor 2 stationary point adalah Ketika turunannya sama dengan 0. Turunannya fx itu ada terus f aksen x-nya jadi tadi 3x Jadi kuadrat 3x 3x kuadrat min 12 12x plus 1 sama dengan 0. 0. Nah, berarti x1 x2-nya berapa? Oh, Nah, ayo Mas Zaki, ketemu berapa? X1, X2 kalau tadi ada sama rivalnya tadi 3x kuadrat min 12x plus 1. bentar Pak. Ada akar-akaran sama Pak. Kalau dalam bentuk akar apa, Pak? Gimana? Dalam bentuk akar dia Pak. Akar apa maksudnya? Saya pakai rumus ABC Pak untuk dapat x2-nya. Sehingga ketemu X1 sama dengan X1-nya jadi 2 tambah 1/6 akar 132 dan 2 kurang 1/6 akar 132. Coba ulangi lagi caranya ngitung. Ketemu akar apa? Rumus ABC itu bunyinya rumus bagaimana? Min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC kurang 2A. Sudah masuk? Sudah Pak. Nah, di dua angka tadi, kan X1, X2 itu yang ada di dalam interval min 1 sampai 5, X1 atau X2?
Dua-duanya sebenarnya masuk, Pak. Dua-duanya masuk. Oke. Ya. Berarti kalau dua-duanya masuk, berarti termasuk dalam critical point itu tadi. Jadi -1, ya, 5. Kalau mau urutkan berarti kan paling kiri -1, terus ada X1, ada X2, terus 5. Gitu. Nah, Iya, itu, Pak. itu kalau pertanyaannya hanya sampai di critical point kan gitu. Nah, kalau yang singular point ada enggak di situ? Tidak, Pak, karena Tidak F aksen. ada karena F aksennya eksis kan gitu. Nah, oke, itu caranya gitu. Silakan nanti bisa dicek lagi sama teman-teman yang lain. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Yuk. Kosasih sama Nurul sudah muncul belum? Muhammad Nurul Furqon, Mikael Kosasih. Nah, kemana ini? Oke. Oke, saya lanjut untuk kemonotonan sudah. Ya. Misal Anda punya fungsi Gx sama dengan X dibagi 1 plus X kuadrat. Ya. Kemudian Anda ingin menggambarkan fungsinya seperti apa sih? Ya. Nah, tentunya Anda cari dulu tadi ya titik-titik kritis tadi ya. Anda punya G aksen, Anda punya G double aksen. Setelah titik kritis, ya, ini juga nanti digunakan untuk increase or decrease, ya. Kan Anda pakai yang turunan pertama itu nanti akan, kalau turunan pertamanya positif, dia increase. Ya. Turunan pertamanya negatif, dia decrease atau menurun. Ya. Kemudian nanti kalau turunan keduanya positif, konkav up. Ya. Turunan keduanya negatif, konkav down. Jadi kan Anda punya batas ya, batas di sini. Yang oke. Nah, sehingga ya, dengan bantuan kalkulus ini Anda sudah punya gambaran umum bahwa nanti fungsi itu akan increase, akan konkav down, konkav up, ya, dari mengamati titik-titik kritis yang ada di fungsi tersebut. Oke. Diperolehnya gambar ini ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Untuk mengetahui titik di mana berubah dari concave up ke concave down itu bagaimana ya, Pak? Ya, terima kasih, bagus ya pertanyaannya. Ya, jadi misal kita di yang G aksen ini ya, G aksen itu, ini kan G aksen sama dengan 1 min X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Anda sama dengan 0 kan di sini. Sama dengan 0. Maka Anda punya ya 1 min X kuadrat sama dengan 0. Ya, atau X kuadrat sama dengan 1. Ya, atau X sama dengan plus minus 1. Ya, kalau X kuadrat sama dengan 1 kan X plus minus 1.
Nah, ini Anda punya batas min 1 dan Anda punya batas plus 1 yang sama dengan 0. Itu sebagai batas lah. Kemudian Anda cek ya. Di X sama dengan 0, di X sama dengan 0, G aksen X itu nilainya berapa? Anda masukkan G aksen 0 sama dengan 1 min 0 dibagi 1 plus 0 dikuadratkan. Jadi 1 plus 1 sama dengan 1. Positif. Ya, jadi di sini, di X sama dengan 0, dia positif. Kita tetapkan kalau turunan pertamanya positif, itu kan berarti grafik itu increase. Ya. Jadi ini increase. Oke, increase sampai di 1. Nah, setelah increase kemudian melewati 0, kan dia akan berubah. Jadi Anda ngeceknya hanya satu saja. Anda memeriksanya itu hanya satu angka saja. Nanti dia akan, kalau dia melewati batas, dia akan berubah. Jadi yang tadi karena increase, kemudian 0, nah kemudian decrease. Kebalikannya yang sebelah sini. Oke, nah demikian juga untuk yang turunan kedua, untuk yang batas konkav up dan konkav down, Anda cek di sini. Ya. Jadi ini kan sama dengan 0. Jadi 2x kali x kuadrat min 3 sama dengan 0. Nanti Anda punya batas x sama dengan 0, ini ya, 2x sama dengan 0, dan ya x kuadrat sama dengan 3, atau x sama dengan plus minus 3. Jadi Anda punya x sama dengan plus minus akar 3. Akar 3, ini, dan 0. Ya, dan 0. Ya karena 0 sebagai ikut batas, ya Anda tidak bisa memeriksa di 0 karena nanti hasilnya akan 0. Ya. Maka Anda periksa di tempat lain, misalkan di sini. G double aksen 1 nilainya berapa? 2 kali 1, 1 kuadrat min 3, jadi min 2. Ya min 2 kali 2, ya, min 4, ya, dibagi 1 ditambah 1 kuadrat, 1 pangkat 3, ya, 2 pangkat 3, 8, min setengah. Ya. Nah, min, ya, nilai dari turunan kedua di X sama dengan 1, itu nilainya negatif, berarti kan dia konkav down. Ya. Di daerah ini dia konkav down. Oke, begitu melewati batas, dia konkav up. Melewati batas, setelah konkav up kan konkav down. Setelah konkav down kan konkav up, terus konkav down. Itu dapat batas-batasnya dari ini disama dengan 0 kan. Gitu, Mas Zaki? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan, diperolehnya grafik ini dari mana? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya. Contoh, misal ya, air dituangkan pada suatu wadah contong, ya, kerucut, ya, terbalik ini ya, contong. Seperti ditunjukkan pada gambar ini ya. Dengan laju yang tetap ya, setengah kubik inch per detik. Pertanyaannya, tentukan ya tinggi muka air ini, ya, tinggi air sebagai fungsi waktu, dan gambarkan HT dari T sama dengan 0 sampai ya waktu di mana kontainer itu penuh, ya, sampai kontainernya penuh. Anda gambarkan HT-nya. Tapi di sini saya tidak menggambarkan HT-nya, saya hanya akan menunjukkan pada Anda bagaimana mencari H fungsi T. Karena apa? Anda lihat di sini, ya, kalau Anda mengisi air dengan laju yang ajek, ya, tapi bentuk wadahnya itu kerucut seperti ini atau condong seperti ini, kan Anda bisa membayangkan ya bahwa
naiknya tinggi air atau H ini ya, itu kan tidak konstan. Karena bentuk ya, karena Anda lihat di mana Anda lihat bahwa volume di bawah ini lebih sempit ya, dibandingkan semakin ke atas ya, sehingga pada saat volumenya lebih sempit H-nya akan semakin cepat ya. Begitu volumenya semakin membesar, ya hanya akan semakin lambat. Jadi di sini nanti bentuk dari fungsi hanya itu ya, akan, nah ya, jadi di awal dia cepat naik, kemudian akan landai sampai penuh. Ini nah seberapa landainya, nah ini hitung-hitungannya ya, sampai diperoleh inilah fungsi HT-nya. Ya. Silakan, dari slide ini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Berarti fungsinya itu volume dari kerucutnya ya Pak? Iya. Ya, Anda mencari karena air diisi itu kan berarti kan ada volume ya, volume Anda volume air itu kan ini ya, volume air di dalam kerucut adalah sepertiga PR kuadrat H ya. Ini volume, jadi kalau airnya ini sepertiga PR kuadrat H. Tapi Anda harus punya ini, Anda dari gambar ini ya, Anda bisa menurunkan ini bahwa R per H itu sama dengan 1/4. Ini ngitungnya bagaimana nih? Ada yang bisa menjelaskan? R per H sama dengan 4 ini alasan ilmiahnya apa ini? Muhammad Nurul Furqon sudah muncul, Muhammad Nurul Furqon. Ini, jadi kunci dari persoalan ini adalah Anda menemukan hubungan antara R per H ini supaya nanti ini jadi fungsi hanya satu variabel bebas ya. Jangan, kalau Anda masih punya dua variabel bebas R dan H, ya, R dan H, Anda tidak bisa ya mendapatkan fungsi. Nanti Anda harus menghubungkan R dan H. Nah ini kok ada rumus R per H sama dengan 1/4 ini, penjelasannya bagaimana ini? Ada yang bisa jawab Pak? Ya, silakan. Pak. Oh, siapa nih? Bentar, siapa tadi yang? Silakan, jangan Zaki terus. Yang lain coba, siapa tadi? Nama saya Hilmi Zuenanda dari Kota Tangerang Selatan, Pak. Silakan, Hilmi. Mungkin R per H-nya itu menggunakan sifat segitiga saya tidak mau kalau Anda menjawab dengan kata mungkin, saya tidak mau. Ya, mending Anda nggak usah menjawab kalau mungkin. Harus pasti gitu. Ayo Zilmi. Zunanda kok, Hilmi Zunanda. Silakan. Oh iya Pak, termute, maaf Pak. Oke, silakan. Jadi R per H-nya itu hilangkan kata mungkin, langsung jawab. Oke Pak, menggunakan sifat segitiga sebangun Pak, R per H-nya. Jelaskan. Gimana segitiga itu? Tunjukkan.
Jadi kan itu ada dua, kalau misalnya ada mana ya? Gambarnya kan ada R yang Ini. ya Nah, itu kan bisa dianggap sebagai segitiga satu dan di sini. ada segitiga Oke. ya. Terus Segitiga ada kecil segitiga, nih. iya Pak. Terus ada Terus segitiga ke yang lebih besarnya lagi yang besar belum sini. terisi. Nah, Iya Pak. oke. Terus itu jadi kita bisa melakukan perbandingan antara R dengan H Pak. R dengan H. Jadi karena Sama dengan ini 1 dengan 4 Pak. Karena tinggi segitiga yang pertama itu sama dengan 4 dan tinggi segitiga yang lebih besar itu sama dengan 1 Pak. Nah, yang menghubungkan ini apa? Bahwa ini ada segitiga besar dengan ada segitiga kecil. Konsekuensi apa? Bahwa R per H itu sama dengan 1/4. Anda belum menyebut ini. Apa ini? Ini di sini R per H itu nilai apa tuh? R per H ini nilai apa? Kalau Anda punya segitiga seperti ini, R per H Iya, itu ada nilai? Volumenya Pak. Bukan volume, trigonometri. Ini belum ada kaitannya sama volume ya. Ini kan segitiga, segitiga kan nggak punya volume. Oh iya Pak, segitiga yang itu Pak. Hah? Yang Bapak tunjukkan tadi. Ini R dengan itu kan apa? Sin. Oh iya. Nah, ini sudut. Jadi Anda harus merujuk ke sudut ini bahwa segitiga tadi Anda menyebut segitiga sebangun kan gitu kan? Iya Pak. Nah, bagus Hilmi. Hilmi Zunanda tadi ya? Iya Pak, benar Pak. Bagus ya. Jadi Anda memperhatikan segitiga sebangun ini. Kemudian Anda punya perbandingan R per H itu kan sin. Jadi sinnya sudutnya sama ini ya, menghadap sini. Maka R per H akan sama dengan 1 dibagi 4. Nah, kalau sudah, Anda tinggal substitusi kebersamaan. Ya. Kemudian setelah Anda ketemu volume air, ya, volume air fungsi dari H, ya, kemudian volume ini kan sama dengan volume yang dituangkan, ya, air yang dituangkan. Jadi V itu setengah T tadi ya, setengah T dari kalimat ini ya, setengah kubik inch per second. Setengah kubik inch per second ya sama dengan Pi per 48 H pangkat 3. Oke, sehingga Anda sekarang punya H fungsi T adalah ini akar 3, 24 per pi T. Ini kalau ini Anda gambarkan tadi seperti yang saya tunjukkan, di awal dia naik, kemudian di awal dia naik cepat, kemudian dia melandai. Oke, ya. Permisi Pak. Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, tadi yang perbandingan R per H sama dengan 1/4 itu yang tan atau sin ya Pak? Untuk Iya. satu. R per H dibanding 4, tan apa sin? Berarti di depan ke samping sudut ya. Terima kasih atas koreksinya ya, tan. Ya, jadi ini ya, jauh dibagi ini. Ya. Menghadap sudut yang sama, nilai perbandingan dan nilai tangannya sama. Ya, tan. Oke, terima kasih atas koreksi. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, yang terakhir, ya, subpokok pembahasan yang terakhir adalah kaitan dengan paling lokal, ya, lokal ekstrim. Nah, kadangkala ya fungsi yang harus Anda maksimumkan atau minimalkan itu bentuknya seperti ini, Anda lihat. Ya. Maka hati-hati Anda saat Anda menemukan lokal. Anda harus cek dulu apakah dia itu lokalnya itu, apakah dia maaf ya, saya ulangi lagi.
kadangkala fungsi yang harus Anda minimalkan tadi ya, objective function atau cost function, itu bentuknya seperti ini. Maka saat Anda memeriksa nilai ekstrim, nilai kritis tadi, ya, kemudian Anda mendapatkan nilai minimum ataupun maksimum, Anda juga harus ya, memperhatikan apakah dia itu lokal minimum ya, atau lokal maksimum. Karena nanti akan ada global maksimum atau global minimum. Artinya bahwa kalau ternyata minimum maksimumnya itu lebih dari 1, maka kan akan ada terbesar dari yang terbesar atau terkecil dari yang terkecil. Nah, terkecil dari yang terkecil itu disebut dengan global minimum. Sementara yang terbesar dari yang terbesar itu disebut dengan global maksimum. Sementara nilai-nilai yang lain itu sebagai, nah kalau nanti Anda di dalam pencarian nilai lokal atau minimum itu ketemu fungsi objektif yang seperti ini, ya jangan sampai Anda seandainya ya Anda membuat program itu mulai bergerak dari sini, kemudian Anda ketemu nilai minimum di sini, oh sudah ketemu nilai minimum, selesai masalah. Nah, Anda nanti akan terjebak disebut namanya lokal minimum, karena ternyata nanti akan ada, nah ini global minimum. Ternyata kalau solusinya ternyata yang global minimum, ya Anda akan terjebak di sana. Jadi harus dihitung di semua interval ya. Kalau intervalnya memang harus dihitung semua di semua interval. Oke, itu pokok bahasan ya, sub pokok bahasan untuk siang hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Tadi selain Hilmi ada yang mau urun rembuk juga tadi, siapa? Mbak siapa tadi? Yang ingin menjawab tadi? Hana Fitria sepertinya, Pak. Fitrias. Namanya Fitria, Pak. Oh, Fitria. Iya, Pak. Jawabannya sama dengan Hilmi atau Anda punya jawaban yang lain? Sama, Pak. Ah, sama. Atau mungkin Anda punya pendapat lain, silahkan kaitannya dengan fungsi tadi yang apa? Tinggi air tadi. Saya sama, Pak, menggunakan sifat segitiga sebangun, Pak. Oke. Jadi banyak aplikasinya ya. Selain di tinggi muka air, sifat segitiga sebangun tadi biasanya Anda terapkan juga pada saat Anda pramuka, ingat enggak? Untuk menghitung apa? Kalau Anda Anda masih dapat pramuka apa enggak ya? Enggak, Pak. Oh, sudah enggak ada pramuka. Iya. Jadi kalau Anda disuruh untuk memperkirakan tinggi bangunan, Anda punya tongkat pramuka. Kalau Anda bayangkan seperti segitiga sebangun tadi, caranya bagaimana? Bagaimana, Pak? Tongkat pramuka. Nah, kemudian ada bangunan tinggi gitu ya. Bangunan. Ya. Nah, terus Anda diminta untuk memperkirakan tinggi bangunan itu berapa meter. Sementara Anda punya tongkat pramuka yang Anda tahu ukurannya misalkan 1,5 meter tongkat pramuka. Ya. Bagaimana cara? Tadi kita misalkan untuk tinggi pramuka itu T. Terus nanti kita ambil garis dari ya bangunan atau pohon lah, maksudnya Anda memperkirakan tinggi yang lain gitu. Iya, nanti di garis, Pak, dari ujung bangunan ke tongkat, nanti ambil garis lagi membentuk segitiga, Pak. Nanti di mana sudut tangannya itu sama, Pak. Nanti baru dibuat perbandingan, Pak.
Nah, itu. Ya. Ya. Oke, terima kasih Anda sudah aktif juga. Ya. Baik, yang lain ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi untuk pokok bahasan siang ini sampai di sini, ya, artinya ada tiga sub pokok bahasan tadi, maksimum minimum, kemudian monoton dan kecekungan, ya, kemonotonan dan kecekungan, dan kondisi sepaling. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan Anda pelajari lebih lanjut dari buku Purcell bab 3 tadi, ya, subbab 3.1, 3.2, dan 3.3. Kemudian ada banyak latihan di situ, silakan Anda lakukan latihan-latihan yang ada di situ. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini untuk kelas C kalkulus. Saya akhiri. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, Siang, terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.